pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Yang kedua adalah janda adalah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah duda. Duda ini adalah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain. Yang keempat adalah anak. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun atau penerima pensiun janda atau duda. Yang digarisbawahi di sini adalah pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Untuk jaminan hari tua menjamin kehidupan masa purna bakti. Untuk penghargaan di sini adalah baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Next. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 1969, di sini adalah beberapa manfaat pensiun yang terkait nanti apabila PNS untuk mengusulkan atau mengajukan pemberhentian ini ya PNS-nya. Di sini untuk manfaat pensiun ada beberapa terdiri dari program pensiun, kemudian juga hak pensiun ya. Jadi yang PNS yang benar-benar mendapatkan hak pensiun. Dari jenis di sini untuk usulan pensiun seperti misalnya adalah untuk meninggal dunia, kemudian juga ada APS ya, yang memang masih tertuang di Undang-Undang 1999. Jadi artinya memang dia sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan sudah usianya masa kerja PNS-nya adalah 50 tahun. Kemudian juga ada yang mendapatkan pensiun untuk pemberhentian mencapai BUP gitu ya. Jadi minimal dia masa kerjanya adalah sudah 10 tahun. Untuk yang reorganisasi dia sama ya 50 tahun dan 10 tahun untuk masa kerjanya. Sedangkan untuk uzur tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Aminah sudah detail ya, saya hanya mengulas sedikit aja. Di sini juga minimal kalau untuk uzur adalah minimal maaf PNS-nya adalah 4 tahun sudah bisa diusulkan untuk mendapatkan hak pensiun. Kemudian untuk pensiun BUP di sini manfaatnya adalah yang bisa didapatkan seorang PNS adalah untuk manfaatnya adalah dihitung dari 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja. Itulah nanti yang akan didapatkan oleh PNS ya setelah dia memasuki BUP untuk didapatkan penpok untuk penerimaan bulanan ya yang nanti didapatkan setelah BUP. Untuk maksimal dari besarnya gitu ya penpok adalah 70% jika masa kerjanya memang sudah melebihi 30 tahun dan minimal adalah 40% dari masa kerja tidak boleh kurang dari gaji pokok yang terendah. Untuk yang pensiun janda duda di sini adalah manfaatnya 36% ya dari gaji pokok terakhir PNS dasar hukumnya, kemudian dari minimal 70% dari gaji pokok yang terendah juga. Kemudian sifat pensiun di sini adalah diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai juga penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan pensiun untuk saat ini masih dibebankan pada APBN ya. Jadi kita masih sistemnya adalah PSYugo ya, belum bisa seperti yang mungkin kabarnya itu adalah ingin dibayar full gitu ya. Tetapi untuk sekarang masih kita menggunakan PSYugo. Untuk iuran pensiun, di sini nanti ada rinciannya yaitu dari pensiun bisa terdiri dari 4,75%, kemudian THT-nya adalah 3,25%. Nanti ada untuk rinciannya yang lebih detail lagi. Untuk manfaat janda atau duda tewas di sini adalah manfaatnya adalah 72% dari dasar pensiun, artinya dari gapok terakhir PNS yang diusulkan atau sudah mendapatkan rekomendasi tewas gitu ya untuk ahli waris yang ditinggalkan. Untuk manfaat pensiun orang tua di sini adalah apabila seorang PNS itu masuk kategori tewas gitu ya, maka nanti dia single tidak mempunyai ahli waris, maka apabila mendapatkan rekomendasi tewas berarti untuk ahli warisnya akan jatuh ke orang tua gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya, jadi dari gapok terakhir dikali 72% dikali 20%, itulah nanti yang didapatkan untuk orang tua apabila untuk menjadi ahli waris yang
PNS-nya yang single atau sendiri ya, tanpa istilah belum menikah ya, itu punya anak. Next. Ya, ya. Kemudian ini tadi udah rincian yang sudah disinggung di depan tadi. Jadi nanti iuran yang setiap bulan mungkin kita dipotong ya 100% itu, dan 10%-nya itu nanti untuk dibagi, yaitu adalah 4,75% untuk dana pensiun PNS, kemudian untuk PHT-nya adalah 3,25% untuk taspen ya, dan untuk BPJS-nya itu adalah 2%. Itulah nanti akan diterima oleh PNS selama aktif ya, untuk dikirim ke taspen untuk dipotong seperti itu. Next. Besarnya pensiun pegawai adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan pensiun pegawai maksimal ya 75%, minimal 40% dari dasar pensiun. Jadi nanti kita bisa menghitung apabila saya kapan nih pensiunnya, dari rumus ini juga sudah terlihat ya. Berarti nanti saya dapat penpoknya sekian gitu ya, dari rumus tadi 2,5% kali gabung terakhir kali masa kerja kita. Jadi belum tentu nanti seorang PNS apabila saya sama masa kerjanya atau diangkatnya sama, belum tentu pas penpoknya itu mendapatkan jumlah yang sama dengan mungkin teman seangkatan kita ya, seperti itu. Ya, next. Oh ya, sebelumnya lagi maaf. Ya, yang untuk 70% bagi PNS yang cacat karena dinasnya ini nanti ada ketentuannya apabila seorang PNS gitu ya diusulkan karena uzur, tetapi dia karena dinas nanti untuk usulan pensiunnya mendapatkan 70% ya dari gapok terakhir. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan tentang gaji. Next. Nah, selanjutnya adalah pensiun janda atau duda. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal, maka suami atau istri atau istri-istri ya dalam kurung yang telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau duda. Kemudian jika tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka istri atau suami yang ada pada saat meninggal berhak menerima pensiun ya. Jadi artinya sepanjang dia terdaftar meskipun lebih dari satu istri, itu nanti bisa kita berikan ahli waris ya, untuk diberikan untuk pensiun PNS yang mempunyai lebih dari satu istri. Ya, next. Untuk pensiun bagi anak di sini adalah apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami yang berhak menerima, maka diberikan kepada anak-anaknya. Jadi artinya misalnya pensiunnya itu adalah pria gitu ya, kemudian dia tidak ada pasangan tapi tidak punya anak, itu bisa diberikan ya untuk ahli waris jatuh kepada anak. Oke, next. Ya, pihak yang berhak menerima pensiun janda atau duda di sini tadi sudah kami sebutkan, jadi bisa nanti untuk anak jatuh ke anak ya, atau bisa juga nanti jatuh ke istri, suami atau anak. Nah, untuk pensiun apabila ahli warisnya jatuh ke anak itu nanti dipastikan bahwa anak tersebut adalah belum berusia 25 tahun ya. Jadi artinya masih, apabila dia kuliah gitu nanti juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kuliah bahwa anak tersebut memang di bawah 25 dan masih kuliah gitu ya sampai saat ini, itu bisa juga menjadi ahli waris untuk anak. Kemudian juga tidak mempunyai penghasilan sendiri, artinya anak tersebut belum bekerja, kemudian juga belum menikah ya atau belum pernah menikah ya. Jadi pastikan untuk ahli waris anak itu kita sudah melihat syarat-syarat yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, untuk yang menerima untuk istri atau suami ya, di sini nanti pastikan istri atau suami anak yang telah terdaftar. Pendaftaran lebih dari satu istri atau sepengetahuan istri yang telah terdaftar. Kemudian juga anak yang didaftarkan adalah anak yang berhak menerima pensiun dari perkawinan yang telah terdaftar atau anak dari suami atau istri yang telah terdaftar. Jadi artinya yang resmi gitu ya secara negara. Kemudian juga pendaftaran istri atau anak dilakukan dalam waktu setahun sesudah perkawinan atau kelahiran. Next. Ini adalah dokumen nanti atau misalnya usulan untuk proses pemberhentian pensiun PNS. Di sini adalah
syarat-syarat apabila usulan pensiun itu yang mendapatkan KPP dan yang tidak mendapatkan KPP. Nanti juga bisa terlihat ya, saya usulannya KPP atau enggak nih seperti itu gitu ya. Nanti dokumen dilampirkan adalah pertama adalah DPCP. Nah, DPCP ini nanti bisa diunduh dari CSN ya, kemudian juga ada SKCPNS dokumennya, kemudian juga ada SKPNS, kemudian ada pastikannya juga ada dokumen SK pangkat terakhir, kemudian juga ada SKP 1 tahun terakhir, kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ya tingkat sedang atau berat 1 tahun terakhir. Nah, ini tertuang di Perban 2 tahun 2018. Kemudian juga ada yang selanjutnya adalah surat pernyataan tidak pernah menjalani proses pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, bedanya dengan yang tidak mendapatkan KPP di sini adalah tidak istilahnya melengkapi untuk yang surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, yang untuk selebihnya itu adalah sama. Next. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang penting ya, yang penting untuk proses kita PNS untuk mengajukan pensiun PNS, di mana form ini adalah kita bisa unduh melalui CSN, dan nanti mungkin calon pensiun atau yang menjelang BUP ini dia bisa meng-cross-check datanya apakah memang sudah sesuai gitu ya dengan yang terkini, yang yang memang valid ya, yang nanti akan data inilah yang menjadi proses untuk pencetakan pertek ya, yang untuk pengusulan pemberhentian pensiun PNS ya. Jadi jangan sampai nanti setelah calon pensiun menandatangani ternyata masih ada kesalahan. Jadi mohon nanti di cross check ya berkali-kali mungkin ya oleh calon pensiun untuk dicek kembali baik dari sisi nama, dari tanggal lahir, dari jabatan, kemudian terutama di ahli waris ya, itu sangat penting. Kemudian juga alamat setelah pensiun, masa kerja juga, instansi gitu ya, dan golongan pendidikan kita kalau memang belum valid itu bisa nanti di cross check untuk diupdate ya kembali. Nah, setelah sesuai mungkin nanti harus ditandatangani oleh YBS dan juga oleh pimpinan dan untuk kita unggah ke aplikasi CSN. Next. Selanjutnya adalah alur proses CSN ya. Jadi nanti untuk alur ini memang kita karena sudah menggunakan aplikasi digital, mungkin nanti calon PNS yang akan memasuki BUP tadi kan sudah 15 bulan kita boleh gitu ya mengajukan usulan pemberhentian. Nanti bisa dilapor ke ke pengelola kepegawaian untuk disampaikan bahwa saya tahun depan pensiun dan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai memang yang ada di sistem ya. Kalau memang di aplikasi kan hanya 6 atau 7 dokumen saja, tetapi untuk instansi mungkin bisa lebih, atau mungkin ada akte, ada KTP atau ada KK pendukung lainnya, itu nanti bisa ditanyakan langsung ke pengelola kepegawaian. Tetapi untuk di aplikasi kita hanya 6 dokumen saja yang memang tinggal di verify oleh instansi sebelum diinput melalui CSN, langsung nanti di-approve oleh instansi untuk diteruskan ke aplikasi, baru nanti apabila sudah sesuai untuk dikirim by sistem ke BKN untuk diajukan perteknya. Nah, setelah kita verify di tim BKN, kemudian nanti akan ditandatangan oleh pimpinan secara digital. Lanjut untuk proses SK pensiun nanti akan dilanjutkan oleh instansi gitu ya, by sistem juga. Jadi tidak perlu lagi sekarang kita harus ke BKN atau ke kantor regional, cukup dari sistem kita bisa memantau, bisa memonitoring apakah usulan pemberhentian kita itu sudah sudah ACC atau ada BTS atau ada TMS-nya, itu nanti kita bisa pantau dari sistem. Dan ini sangat memudahkan ya dari aplikasi, sehingga mungkin instansi juga bisa mencek ya setiap hari mungkin atau setiap saat usulan yang memang sudah dikirimkan ke BKN. Ya. Next. Ya, ini adalah dokumen yang tadi juga sudah disinggung. Jadi kita mungkin yang perlu untuk ke aplikasi atau mungkin untuk pemberhentian ke CSN ini adalah DPCP ya kan. Tadi data penerima calon pensiun ini sangat penting sekali ya, karena untuk data ini yang akan mewakili ya untuk akan tercantum di Pertek maupun di SK. Jadi harus memang benar-benar di cross check berkali-kali ya, pastikan bahwa data itu sudah benar dan sudah paling yang terkini. Kemudian juga SKCPNS, ada SKKP terakhir, SKP 1 tahun terakhir, super tidak pernah dijatuhi hukdis ya, kemudian juga super pidana.
Dan ini juga memang hal-hal yang penting ya yang untuk diunggah di aplikasi CSN. Hal-hal lain ya, ini yang memang harus perlu diperhatikan karena pelayanan kita memang sudah one day service. Jadi sejak 1 Januari 2023 kita sudah launching ya untuk CSN, dan alhamdulillah semua instansi pusat maupun daerah sudah langsung ya menggunakan CSN, dan ini dampak positifnya banyak sekali ya. Jadi pelayanannya juga cepat. Kemudian juga instansi tidak perlu lagi harus ke kami gitu. Jadi kita cukup melihat dari sistem itu sudah terpantau progres yang memang diusulkan gitu ya terkait pemberhentian yang memang dari instansi ya, seperti itu. Dan di sini memang untuk layanan terkait CSN ini adalah yang perlu diperhatikan mungkin adalah instansi agar dapat inventarisir PNS yang akan masuk ke BUP. Jadi dari CSN itu kan bisa nanti diunduh ya untuk nominatif. Kita bisa melihat setahun ke depan siapa-siapa sih PNS kita yang akan pensiun, itu bisa di download ya untuk datanya. Kemudian juga untuk PPK didorong agar segera menetapkan SK pensiun. Jadi sampai saat ini memang ada masih keterlambatan ya. Jadi mungkin prakteknya sudah selesai, tetapi untuk SK-nya masih ada proses, sehingga ada keterlambatan yang mungkin PNS untuk menerima untuk bulanannya gitu ya setelah dia menjelang pensiun. Dan ini juga harap dicek secara teliti dan lengkap. Kemudian untuk jika terdapat BTS atau TMS agar segera menindaklanjuti sesuai dengan catatan pada CSN. Terkadang kita juga ada arahan pimpinan apabila memang BTS mohon segera langsung direspon atau segera dilengkapi gitu ya apabila ada kekurangan dokumen. Jadi sehingga untuk proses pemberhentian kita bisa tepat waktu ya. Jadi tidak terlalu lama ada di instansi. Next. Ya, ini adalah surat pernyataan yang mungkin nanti bisa ada di Perban 2 tahun 2018. Ini juga salah satu syarat untuk dokumen yang harus diunggah melalui aplikasi CSN untuk usulan pemberhentian pensiun PNS. Ya, next. Ini juga ada untuk surat pernyataan ya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan nanti akan ditandatangani oleh pimpinan kepegawaian setingkat eselon 2 ya. Dan ini wajib ya harus juga diunggah di aplikasi CSN. Ya, next. Ya, mungkin ini adalah layanan Direktorat Pensiun. Jadi nanti apabila ada terkait untuk mengkonsultasi gitu ya, kita ada layanan terkait untuk permasalahan ya pemberhentian pensiun PNS, dan ini akan juga mempercepat ya untuk proses percepatan layanan terkait pemberhentian, dan nanti bisa dari instansi ataupun mungkin untuk konsultasi ya terkait permasalahan pensiun. Agustus 2026 dengan judul Cair Sebentar Lagi, Tabel Baru Rapor Gaji Pensiunan, Cek Nominal Sebelum Dibayar. Adapun yang menjadi penjelasan terkait dengan informasi rapor gaji Bapak Ibu pensiunan ini, mari kita simak secara seksama. Informasi tentang rapor gaji pensiunan PNS kini menjadi sorotan utama para pensiunan setelah adanya penyampaian rumusan Undang-Undang APBN terbaru yang diselenggarakan pemerintah bersama DPR beberapa hari lalu di Gedung Nusantara DPR. Jadi poin pertama, kalau kita perhatikan dari informasi ini Bapak Ibu, yang pertama adalah salah satu kabar yang kini menyita perhatian para pensiunan dan juga penerima pensiun lainnya, bahwasannya adanya rapor gaji Bapak Ibu pensiunan setelah beberapa hari lalu Presiden menyampaikan rumusan Undang-Undang APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara terbaru yang mana telah diselenggarakan oleh pemerintah bersama DPR di Gedung Nusantara DPR. Seterusnya, sejumlah informasi di media sosial menyebutkan pembayaran selisih gaji yang akan segera dicairkan kepada pensiunan. Bahkan ada yang menyertakan tabel nominal berdasarkan golongan masing-masing pensiunan yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Jadi dari informasi yang kami dapatkan ini Bapak Ibu, di mana sejumlah informasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa untuk pembayaran selisih gaji atau rapel ini akan segera dibayarkan atau dilunaskan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan. Bahkan bukan hanya soal pembayarannya Bapak Ibu, disebut-sebut juga tabel nominal yang akan dibayarkan sesuai dengan golongan masing-masing Bapak Ibu pensiunan yang telah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu semakin meningkatkan rasa penasaran hingga mempertanyakan di kalangan para pensiunan sebagai penerima manfaat, apakah benar rapor gaji pensiunan tersebut segera dicairkan pemerintah melalui PT Taspen
dan apa dasar pembayarannya. Jadi di sini juga Bapak Ibu ya, di tengah gempuran informasi soal realisasi rapel gaji Bapak Ibu pensiunan ini terus meningkatkan rasa penasaran hingga mempertanyakan daripada dasar dan juga pencairan rapel tersebut oleh peserta taspen atau pensiunan di seluruh Indonesia. Dan inilah yang akan kita bahas secara bersama-sama nanti Bapak Ibu, apakah benar rapel gaji Bapak Ibu pensiunan tersebut segera dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen, dan apa yang menjadi dasar pembayaran jika direalisasikan terkait dengan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan tersebut yang kini menjadi perhatian utama setelah Presiden menyampaikan nota keuangan terbaru atau rumusan Undang-Undang APBN tahun 2027. Namun sebelum kita masuk pada poin yang paling penting terkait dengan realisasi rapel gaji Bapak Ibu pensiunan, perlu dipahami dulu bagaimana dengan konteks pencairan rapel gaji pensiunan tersebut yang kini menjadi pembahasan serius di kalangan para pensiunan, dan apa yang menjadi pemicu awal sehingga rapel ini selalu menjadi penantian para jutaan pensiunan. Kabar tentang pencairan rapel gaji pensiunan maupun penerima pensiun lainnya sebenarnya bermula ketika pemerintah mengeluarkan PP nomor 79 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah yang dalam salah satu poin menyebutkan tentang kesejahteraan ASN. Jadi ini adalah salah satu alasan dasar atau awal mula kenapa kemudian pembahasan daripada rapel ini terus-menerus menjadi satu topik menarik di kalangan para pensiunan. Karena beberapa waktu lalu memang pemerintah sudah mengeluarkan salah satu PP nomor 79 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah. Dan di dalam salah satu poin yang terkandung di dalam PP tersebut menyebutkan tentang kesejahteraan ASN. Dan kita akan lihat apakah dalam hal kesejahteraan ASN tersebut ada hubungannya dengan kenaikan gaji para pensiunan. Seterusnya banyak pihak termasuk para pensiunan yang menganggap bahwa PP tersebut menjadi dasar pembayaran kenaikan gaji hingga pembayaran rapelan seperti yang pernah dilakukan pemerintah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari kajian tersebut atau regulasi yang dikeluarkan tersebut Bapak Ibu, akhirnya banyak pihak yang mengabarkan di media sosial di mana menganggap bahwa PP tersebut menjadi satu dasar atau pedoman utama realisasi kenaikan gaji hingga pembayaran rapelan seperti yang pernah dilakukan pemerintah di tahun-tahun sebelumnya kepada seluruh pensiunan dan penerima pensiun yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu bukan hanya PP nomor 79 tahun 2025 Bapak Ibu, tetapi perkembangan tentang informasi pencairan rapel gaji pensiunan juga dipicu setelah beberapa hari lalu Presiden menyampaikan pidato tentang arah kebijakan terbaru melalui penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2027. Dan ini adalah salah satu informasi yang cukup dekat Bapak Ibu yang kini berkembang saat ini, secara khusus pembahasan mengenai kenaikan gaji ASN, pensiunan dan penerima pensiun maupun pencairan rapelan tersebut. Di mana setelah beberapa hari lalu Presiden menyampaikan pidato kenegaraan melalui penyampaian RAPBN dan juga Nota Keuangan tahun 2027. Karena sebelumnya digadang-gadang bahwa dalam penyampaian RAPBN dan juga Nota Keuangan tahun 2027 tersebut akan ada kabar gembira bagi ASN dan juga pensiunan secara khusus soal kenaikan gaji maupun pencairan rapelan di seluruh Indonesia. Dan apa faktanya Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat apakah memang di dalam penyampaian RAPBN tersebut dan Nota Keuangan apakah Presiden sudah menyinggung atau tidak soal kenaikan gaji tersebut. Seterusnya, kita akan lihat apa saja yang menjadi fakta tentang rapel pensiunan tersebut. Nah, fakta pertama tentang pencairan rapel gaji pensiunan adalah pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian gaji yang berlaku surut bagi pensiunan, baik pensiunan PNS, TNI Polri maupun janda duda. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah rangkaian fakta bagaimana kemudian proses rapelan itu dicairkan kepada para pensiunan. Pertama di sini dijelaskan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian gaji yang berlaku surut, baik itu bagi pensiunan, PNS, TNI Polri maupun janda dudanya. Dan kedua, harus adanya penyesuaian atau kenaikan gaji tersebut didukung dengan penegasan atau pengesahan peraturan pemerintah terbaru tentang gaji baru pensiunan yang kemudian diumumkan secara resmi baik Presiden maupun instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu.
Jadi di sini Bapak Ibu pada poin kedua ini dijelaskan bahwa proses daripada pencairan rapolan ini terlebih dahulu harus terjadi yang namanya penyesuaian atau kenaikan gaji yang didukung dengan pengesahan peraturan pemerintah tentang gaji baru yang kemudian disalurkan dan diumumkan secara resmi oleh Presiden maupun instansi terkait. Nah, untuk itu setelah regulasi disahkan dan diumumkan pemerintah, barulah PT Taspen atau PT Asabri sebagai pengelola dana pensiun melaksanakan penyaluran dana rapol sesuai dengan aturan dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan pemerintah. Jadi dari rangkaian itu, di akhir ini dijelaskan bahwa setelah regulasi disahkan dan diumumkan oleh pemerintah, barulah PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun ini yang melaksanakan tugasnya sebagai pihak penyalur dari dana rapol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu terkait dengan tabel gaji rapol Bapak Ibu pensiunan, di sini juga diterangkan bahwa gaji rapol pensiunan merupakan hak setiap pensiunan apabila regulasinya telah ditetapkan. Akan tetapi selama pemerintah belum mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan gaji, maka rapol tidak serta-merta dicairkan pemerintah maupun pihak pengelola dana pensiun. Jadi balik lagi Bapak Ibu ya, bahwa dasar utama realisasi rapol gaji Bapak Ibu pensiunan ini adalah regulasi yang ditetapkan. Nah, ketika regulasi ada, maka secara resmi akan dibayarkan, dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, ketika regulasi atau peraturan pemerintah terbaru yang belum dikeluarkan oleh pemerintah, tentu saja dana tersebut tidak bisa serta-merta dibayarkan oleh pihak pengelola dana pensiunan. Tabel gaji pensiunan hingga saat ini masih mengacu pada tabel gaji yang digunakan Taspen pada pencairan gaji bulan sebelumnya sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. Dan hingga saat ini belum ada tabel baru kenaikan gaji maupun pembayaran rapel pensiunan tahun 2026. Dan ini adalah satu kesimpulan utama yang wajib diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan. Dari penjelasan ini sangat tegas dan jelas bahwa tabel gaji Bapak Ibu pensiunan masih mengacu pada tabel gaji yang digunakan pada pencairan gaji bulan sebelumnya, yakni melalui PP nomor 8 tahun 2024. Dan hingga kini belum ada tabel baru terkait dengan isu kenaikan gaji maupun pembayaran rapel pensiunan tahun 2026. Nah, di sini tadi sedikit saya juga gambarkan bahwa kurang lebih dari sisi gambaran pensiun bulanan yang akan didapatkan secara hitung-hitungan gitu ya. Ada juga beberapa peserta kita yang menanyakan, Pak, kira-kira ketika nanti saya pensiun, saya mendapatkan berapa ya secara uang pensiun bulanannya. Nah, memang di sini secara akurasinya tentu melihat dari dokumen SK pensiun nanti ya, tapi ini juga bisa dilakukan estimasi. Nah, estimasinya seperti yang tadi dijelaskan, kurang lebih di 2,5% dari gaji pokok terakhir dikali tahun masa kerja. Nah, itu kurang lebih nanti akan menjadi gambaran Bapak Ibu semua pada saat menerima pensiun bulanan nanti, gitu ya. Nah, di sini kami sampaikan juga ada maksimalnya ya, maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok yang diterima juga. Nah, untuk pejabat negara di sini secara hitung-hitungan estimasi di sini 1% dikali gaji pokok plus dikali juga masa kerja ya. Kecuali untuk presiden dan wakil presiden itu 100% dari gaji pokok. Nah, manfaat yang tadi diterima oleh para peserta kita yang sudah purna bakti atau pensiun, mungkin saya jelaskan kembali di sini pada saat pensiun tersebut meninggal gitu ya. Maka akan mendapatkan uang duka wafat, namanya di kami itu uang duka wafat gitu ya. Nah, berapa besarannya? Kurang lebih di sini besarannya 3 kali penghasilan pensiun terakhir, gitu ya, yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Lalu juga akan mendapatkan pensiun terusan, gitu ya. Kalau misalnya pada saat aktif juga ada ya, dan namanya gaji terusan. Nah, kalau misalnya pada saat pensiun, namanya pensiun terusan. Dibayarkannya juga sama gitu ya, dibayarkan secara 4 bulan berturut-turut pada ahli waris gitu ya. Nah, untuk pensiun janda dan duda, di sini kisaran atau besarannya adalah 36% dikali gaji pokok. Nah, sedangkan untuk yang tewas,
itu lebih besar, 72% dikali gaji pokok. Oke. Nah, secara gambaran ini juga Bapak Ibu semua bisa lihat juga gitu ya. Di sini secara manfaat itu yang diterima untuk peserta ASN yang golongan satu kurang lebih di angka 2 juta gitu ya, 2.033.000 sekian, dan manfaat ibu itu di 2,5. Ini mendasari dengan tabel gaji Pemprov yang terbaru ya. Lalu ada ASN golongan 2 juga kurang lebih di 2 juta sekian, dan manfaat tertinggi juga 3,5 gitu ya. Sampai dengan ASN golongan 4 yang manfaat rendahnya itu di angka 2 juta sekian sampai dengan 5,2 juta sekian. Jadi gambaran kurang lebih nanti yang akan didapatkan pensiun bulanannya itu mungkin melihat dari pangkat dan masa kerja juga ya. Tapi kisarannya itu di angka 2 sampai dengan 5 juta. Sedangkan untuk pejabat negara di sini dari mulai 400.000 sampai dengan 34 juta. Oke, next. Oke, ini tadi yang disampaikan terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja, kurang lebih gitu ya. Tadi saya sedikit sampaikan bahwa secara potongan atau kewajiban premi yang harus dibayarkan 0,24 yang dikali gaji pokok yang akan dibebankan kepada pemberi kerja. Manfaatnya tadi gitu ya, ada perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Oke, next. Nah, secara kriteria kecelakaan kerja di sini, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa apa saja sih yang bisa dikategorikan bahwa peserta tersebut nanti akan mendapatkan asuransi dari kecelakaan kerja. Di sini adalah salah satunya adalah peserta tersebut memang dalam kondisi menjalankan tugas pendidikan ya. Jadi ini beberapa mungkin kami sampaikan juga sosialisasi ini di kantor cabang kami, bekerja sama juga dengan beberapa instansi sehingga secara hak dan kewajiban gitu ya, manfaat yang didapatkan oleh para peserta kita terkait dengan kecelakaan kerja juga bisa terinformasi dengan baik. Misalnya itu tadi ya, misalnya apa saja nih kondisi bahwa peserta itu bisa di-cover oleh program kecelakaan kerja. Lalu di sini peserta tersebut memang kondisinya dalam keadaan kedinasan gitu ya. Jadi kecelakaan tersebut disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Lalu ada juga terkait dengan perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ya. Di sini sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan atau menjalankan tugas. Lalu ada juga kriteria yang masuk yaitu mengalami penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, mungkin seperti yang tadi dijelaskan di depan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini juga tercover pada saat peserta tersebut melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, gitu ya. Nah, untuk penyakit akibat kecelakaan kerja di sini ada kriteria lagi yaitu sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas gitu ya. Ini nanti akan mendapatkan diagnosa atau analisa dari dokter okupasi kan. Oke, next. Nah, manfaatnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Kurang lebih secara santunan itu ada 12 santunan dan mungkin kami garis bawahi di sini kalau misalnya peserta tersebut nanti dinyatakan sebagai peserta yang mengalami kecelakaan kerja, maka secara pengobatan atau perawatan akan dilakukan sampai dengan sembuh. Itu ya, secara garis besarnya seperti itu. Dan kami sampaikan juga untuk pelaporannya terkait peserta yang mengalami kejadian, diimbau bahwa secara pelaporan di sini 3 kali 24 jam, ya. Dan secara batas kadaluarsa proses klaimnya, secara regulasi itu memang dibatasi pelaporannya selama 2 tahun ya, sejak tanggal kecelakaan dari peserta tersebut. Oke, next. Baik, untuk program jaminan kematian,
kurang lebih tadi seperti yang sudah disampaikan secara kewajiban atau beban iuran 0,72 dikali gaji pokok yang dibebankan kepada pemerintah kerja. Manfaatnya itu sendiri di sini Anda mendapatkan 4 manfaat kalau misalnya peserta mengalami kejadian kematian, ya, jaminan kematian, yaitu santunan sekaligus itu berupa nominalnya 15 juta, ada uang muka wafat juga 3 kali gaji pokok, ada bantuan pemakaman 7,5 juta, dan bantuan beasiswa juga di 15 juta per anak. Kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Ya. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres 79/2025 sebagai pemutahiran rencana kerja pada 30 Juni 2025. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP tapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain. Penjelasan kepada media pada tanggal 19 September oleh Pan RB menyatakan belum ada pembahasan, ya, dengan Kementerian Keuangan. Untuk teman-teman cek ulang, ya, sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu, gitu, baru tahun lalu, mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024, ya. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji, gitu. Kemudian teman-teman untuk gambaran, ya, exercise dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya nggak usah sebut moderat, angka 8% aja lah, nanti orang bilang moderat itu 8 itu rendah lagi, ya, gitu ya. Pokoknya gini, seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP, ya. Nah, ini dia. Jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan.